Sugeng Rawuh, selamat datang di Dunia Blangkon. Sudah siap? Perkenalkan, nama saya Pak D. Blangkon. Selalu menggunakan blangkon dan selalu menggunakan batik lurik. Lurik? Iya, bener jenenge pancen lurik. Sandangan utawa pakaian yang Pak dikenakan ini namanya lurik. Kain lurik merupakan salah satu dari kain Nusantara yang syarat akan makna. Kain ini berasal dari daerah Solo dan Jogja. Lurik tidak dapat dipisahkan dengan adat, filosofi, ataupun makna dari pemakainya. Filosofi dan makna kain lurik tercermin dari motif dan warna lurik. Motif dan warna tersebut mengandung nasihat, petunjuk, harapan, permohonan, dan bahkan kekuatan spiritual dalam kepercayaan tradisi adat Jawa. Motif atau corak dari kain lurik beserta filosofinya sebagai berikut. Yang pertama, ada corak kluwung. Corak ini adalah berupa corak pelangi, yakni corak dengan beberapa perpaduan garis-garis lebar dan warna-warni. Sebagaimana pelangi merupakan kejadian alam yang indah dan merupakan kebesaran Tuhan yang Maha Pencipta. Lurik kluwung dianggap sakral dan mempunyai tuah tolak bala, harapan keselamatan. Yang kedua, ada corak lompatan. Kata lompatan bisa disamaratikan dengan terlewatkan dari bahaya maut. Kain lurik dengan corak lompatan ini umumnya lebih sering digunakan sebagai kemben saat upacara mitoni. Fungsi utamanya adalah untuk tolak bala. Yang ketiga, corak tuluh watu. Corak tuluh watu berarti batu yang bersinar dan dianggap bertuah sebagai penolak bala, digunakan pada acara ruatan. Yang keempat, corak tumbar pecah adalah corak perumpamaan atau diibaratkan memecah ketumbar dan seharum aroma ketumbar, yang mengandung maksud adanya pengharapan yang memakai kain ini menjadi orang yang berguna dan harum namanya, di mana selalu meninggalkan hal-hal tidak baik dan terjaga untuk selalu berbuat baik. Yang kelima, corak telupat. Telupat berasal dari bahasa Jawa yang artinya telu, yaitu 3, papat artinya 4, adalah corak lajuran yang berjumlah 7, terdiri dari satu satuan kelompok dengan 4 lajur dan satu lagi dengan jumlah 3 lajur. Angka 7 pada adat Jawa melambangkan kehidupan dan kemakmuran, yang merupakan pitulung atau pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Corak ini diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Yang keenam, corak sapit urang. Corak sapit urang berarti japit udang, adalah ungkapan simbolik suatu siasat perang, yaitu musuh dikelilingi atau dikepung dari samping dan kekuatan komando berada di tengah-tengah. Corak ini dipakai sebagai busana prajurit keraton. Nah, wis macem to Pak D dadi prajurit keraton. Podo iki corake. Yang ketujuh, corak dringin. Kain lurik dengan corak dringin biasanya dipakai untuk ibu yang sedang hamil. Kain ini mengandung makna agar anak yang dilahirkan kelak mempunyai jiwa rendah hati, sederhana, dan bisa membaur di dalam masyarakat. Yang kedelapan, corak udan liris. Corak udan liris artinya hujan gerimis yang memperlambangkan kesuburan dan kesejahteraan. Corak ini mempunyai pengharapan diberkati Tuhan yang Maha Kuasa dan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, banyak toh corak-corake. Meskipun berbeda-beda jenis dan coraknya, kain lurik selalu memiliki nilai filosofis yang sangat dalam bagi suku Jawa. Maka dari itu, kita harus selalu menghormati segala kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Tidak hanya kebudayaan yang ada di Jawa, tapi kebudayaan-kebudayaan dari suku-suku lain di Indonesia. Kalau di Indonesia memiliki berbagai macam suku, ternyata suku juga dipelajari loh di matematika. Penasaran? Monggo disimak materi berikut ini. Bentuk aljabar. Kata aljabar berasal dari bahasa Arab al-jabir. Dan ini berasal dari risalah yang ditulis pada tahun 830 oleh ahli matematika Persia abad pertengahan. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas.
Untuk mempelajari hal-hal ini dalam aljabar digunakan simbol, biasanya berupa huruf untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Sebagai contoh, proses penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian merupakan bagian dari aljabar. Dalam bentuk aljabar, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur aljabar, operasi aljabar, dan juga tentang aplikasi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, unsur-unsur aljabar. Perhatikan bentuk aljabar berikut ini. 6x ditambah 3y ditambah 7x dikurangi 6y ditambah 9. Huruf yang dilingkari ini disebut dengan variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai dengan Z. Kemudian perhatikan angka yang dilingkari ini. Ini disebut sebagai koefisien. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Perhatikan juga angka 9 paling belakang ini. Ini disebut sebagai konstanta. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Ada juga suku. Perhatikan tanda kurung kurawal yang ada di setiap koefisien, variabel, dan konstanta tadi. Ini disebut suku dalam aljabar. Suku ialah variabel atau peubah beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Bentuk aljabar terdiri dari 3 suku disebut sebagai trinomial atau suku 3. Contoh, 7x dikurangi 5y ditambah 2. Bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku disebut binomial atau suku 2. Contoh, 7x ditambah 9. Dan 5b dikurangi 8. Bentuk aljabar yang terdiri dari 1 suku disebut monomial atau suku 1. Contoh 2x. Contoh yang lain ada 4. Sedangkan bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku disebut polinomial atau suku banyak. Contoh 5x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat ditambah 2y dikurangi 7. Dalam aljabar, suku terbagi atas 2, yaitu suku-suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh, 2x dan negatif 5x merupakan suku sejenis karena memiliki variabel dan pangkat tertinggi yang sama yaitu x. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contoh, 2x dan 2y merupakan suku tidak sejenis karena memiliki variabel yang berbeda yaitu x dan y. Kemudian ada contoh lain yaitu 2x kuadrat dan 3x merupakan suku tidak sejenis karena memiliki variabel dengan pangkat yang berbeda, yaitu x kuadrat dan x pangkat 1. Nah, itu tadi pengertian dan jenis-jenis suku yang ada di dalam bentuk aljabar. Mari lanjut ke operasi aljabarnya. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Contoh, 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Dapat dijumlahkan karena sejenis. 10y dikurangi 4y sama dengan 6y. Dapat dikurangkan karena sejenis. 6x dikurangi 3y. Ini tidak dapat dikurangkan karena tidak sejenis. Sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan. 1. Sifat komutatif, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua ada sifat asosiatif, yaitu A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Perkalian bentuk aljabar.
Perlu diingat kembali bahwa pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat A distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah di dalam kurung A kali C. B. Distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi dalam kurung A kali C. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C, sifat ini juga berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Contoh, 4x dikali dalam kurung x kuadrat ditambah 2. Dapat dijawab 4x dikalikan dalam kurung x kuadrat ditambah 2. Berlaku sifat distributif, 4x dikalikan x kuadrat, 4x dikalikan 2. Sehingga hasilnya adalah 4x pangkat 3 ditambah 8x. Yang kedua, 2 dikali dalam kurung 3x tambah 4 ditambah 6x dikali dalam kurung x tambah 2. Berlaku sifat distributif kembali, 2 kali 3x kemudian ditambah 2 kali 4 ditambah 6x kalikan x ditambah 6x kalikan 2. Sehingga dapat hasilnya adalah 6x kuadrat ditambah 18x ditambah 8. Pembagian bentuk aljabar. Operasi hitung dalam pembagian bentuk aljabar yaitu sama halnya dengan pembagian bentuk bilangan bulat. Dalam bentuk bilangan bulat, untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembagian bentuk aljabar, maka langkah pertama harus mengetahui faktor persekutuan dari bentuk aljabar tersebut. Contoh, 2x dibagi 2 dapat diubah menjadi bentuk pecahan 2x per 2, sehingga 2 dibagi 2 habis, sehingga hasilnya adalah x. Yang kedua, 24x kuadrat y ditambah 12xy kuadrat dibagi 4xy dapat dibuat menjadi bentuk pecahan seperti ini, kemudian dapat dibagi 24x kuadrat y dibagi 4xy ditambah 12xy kuadrat dibagi 4xy. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6, x kuadrat dibagi x hasilnya adalah x, y dibagi y hasilnya adalah 1. Kemudian 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3, x dibagi x hasilnya adalah 1. Kemudian y kuadrat dibagi y hasilnya adalah y, sehingga didapatkan 6x ditambah 3y. Dalam kehidupan sehari-hari, aljabar juga sering digunakan. Contohnya seperti ini. Contoh soal, harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, tentukanlah harga masing-masing pensil dan buku. Dapat diselesaikan dengan cara, misalkan harga sebuah pensil sama dengan X rupiah, maka harga 5 pensil sama dengan 5X rupiah. Harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, maka harga sebuah buku sama dengan 3X rupiah. Sehingga didapat harga 5 buah pensil sama dengan 5X rupiah dan harga 3 buah buku sama dengan 9X rupiah. Artinya, 5X ditambah 9X sama dengan 42.000. Inilah yang disebut sebagai model matematikanya. 5X ditambah 9X sama dengan 42.000. Hasilnya adalah 14X sama dengan 42.000. Sehingga dapat didapatkan X sama dengan 3.000. Jadi harga sebuah pensil adalah Rp3.000 dan harga sebuah buku adalah 3 kali 3.000 sama dengan Rp9.000. Contoh yang lainnya, harga 8 kg apel dan 6 kg jeruk adalah Rp220.000. Harga 1 kg jeruk adalah setengah kali harga 1 kg apel. Tentukanlah harga masing-masing per kilogramnya. Dapat diselesaikan dengan cara, misalkan harga 1 kg apel sama dengan X rupiah. Jadi, harga 1 kg jeruk sama dengan setengah X rupiah. Harga untuk 8 kg apel adalah 8X rupiah dan harga untuk 6 kg jeruk adalah 3X rupiah. Sehingga didapatkan
8x ditambah 3x sama dengan 220.000. Karena sejenis, 8x ditambah 3x dapat dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 11x. 11x sama dengan 220.000. Kemudian dapat kita cari bahwa x sama dengan 220.000 dibagi 11 sehingga didapatkan x sama dengan 20.000. Jadi harga 1 kg apel adalah Rp20.000 dan harga 1 kg jeruk adalah setengah kali Rp20.000, di mana hasilnya adalah Rp10.000. Ketemu meneh ning dunia blangkon. Jangan lupa, ojo lali, ampun kesupen. Subscribe, like, dan komen ya.